Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Nasahul Ibad. Kita masih membahas tentang bab yang ketiga, makalah ke-23. Betul. Al-maqalah ke-salasatu wa isyrun. Makalah ke-23. An Hatim Al-Asam, dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Jadi Hatim Al-Asam ini adalah salah seorang syekh. Wa huwa Abu Abdurrahman. Dia adalah Abu Abdurrahman, ya. Hatim bin Ulwan. Ini yang pertama, Hatim bin Asam. Ada yang mengatakan dia adalah Hatim bin Ulwan. Wa yuqal, dan juga dikatakan, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hatim bin Asam, Hatim al-Asam ini adalah Hatim bin Yusuf. Jadi Hatim bin Yusuf. Apakah ada dua orang? Ini masih dijelaskan di sini bahwa ini adalah bisa jadi dia, gitu ya. Siapa ini? Wahwa min akabiri masyayikh. Dia adalah bagian atau dia adalah juga adalah salah seorang syekh besar, ya, Khurasan, syekh besar di Khurasan. Wa kana tilmizu Syaqiq, dia adalah muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Jadi Syaqiq Al-Balkhi ini terkenal dengan guru dari para alim ulama terdahulu, para syekh di Balkhi, di Balkhan, ya. Ruya annahu, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Hatim Al-Asam ini, kenapa namanya Al-Asam? Al-Asam ini artinya si tuli, orang yang tunarungu, yang enggak dengar. Ya. Hatim Al-Asam ini dikatakan dia ini, dibilangnya gelarannya itu dia ini tuli, pakak, gitu ya. Kenapa begini? Nah, dikatakan ini pakak. Dikatakan begini, gimana? Annahu ja'at imran. Jadi bahwa sesungguhnya datang kepadanya ini seorang perempuan. Dikatakan di sini adalah perempuan yang terhormat. Fasa'alat Hatimah. Perempuan ini bertanya kepada Hatim an mas'alati, terhadap masalahnya. Jadi dia datang karena dia ini syekh. Perempuan ini datang kepada dia, ya. Fattafaqu annahu, pada saat itu berbarengan dengan apa? Annahu kharaja minha fi tilka halati, ya, keluar darinya yang itu harusnya tidak keluar dengan suara sautun. Kalau dalam bahasa kita itu hitut, kentut. Ada perempuan datang terhormat, dia kentut di depan siapa? Hatim Al-Asam. Sampai bagaimana?
ya kan? Ya, fakhajilat, maka dia tuh malu. Perempuan itu sangat malu. Ya. Faqala, tapi Hatim bin Asam ini berkata, faqala Hatim, irfa'i sautak. Ya kan? Keraskan suaramu, ya kan? Fa'ara, sampai kemudian dia memandang min nafsihi annahu asamun. Jadi sampai dia itu menempatkan seolah-olah dia ini dalam keadaan yang tidak mendengar. Insyaallah, tuh lihat. Ya. Dia seolah-olah dia tidak mendengar. Gara-gara apa? Dia ingin menjaga kehormatan si perempuan tadi. Maka berikutnya, ya kan, bahwa dia adalah asamun, dia ini adalah orang yang tuli, ya kan. Fasarat, ya, maka fasarat mar'atu, jadi si perempuan ini pun akhirnya senang, ya kan. Bizalika faqalati innahu, dengan hal ini maka berkatalah si perempuan itu bahwa si Asim bin Asam ini lam yasma'u sauta, jadi dia tidak mendengar suara. Faghalab, maka pada saat itu dinisbatkanlah padanya alaihi ismu somamin, jadi ismul somam, jadi dia ini adalah dengan nama si tuli. Ini cerita. Apakah dia berdusta? Tidak, karena di situ dia ingin menjaga kehormatan si perempuan itu supaya tidak malu. Boleh, ya kan boleh. Dia nggak bilang bahwa dia tidak mendengar, ya. Cuma dia menyuruh apa? Keraskan suaramu, sampai si perempuan ini merasa bahwa si Hatim bin Asam ini nggak dengar gitu. Kan dugaan si perempuannya sendiri, ya. Dan Syekh ini sangat baik. Kenapa? Ya biarkan orang memberi gelar pada dirinya apa, yang penting semua kehormatan terjaga setelah itu. Ya. Hatim bin Asam ini sendiri adalah tadi syekh besar, bukan Hatim bin Asam. Hatim al-Asam ini adalah syekh besar yang kemudian dia berguru kepada Syaqiq al-Balkhi. Apa katanya ini? Nah ini dia. Ini baru isinya, itu tadi ceritanya ya. Ma min sobahin, tidak ada dari setiap pagi bagiku, maksudnya bagi si kata si Hatim al-Asam ini apa? Illa yaqulu syaitanu li, kecuali setan itu akan menggodaku, berkata kepadaku. Jadi ada bisikan setan. Setan itu bukan masuk, tapi membisiki, sebagaimana dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cuma itulah interaksi setan dengan manusia itu begitu. Jadi jangan mikir setan itu memasuki seseorang, walaupun memang ada setan itu. Ya tadi seperti menyusupi aliran darah, maksudnya menguasai, tapi itu maksudnya adalah membisiki. Itu yang dikenal dalam kita memahami ayat surat An-Nas itu, membisiki. Ya. Jadi menurut apa dikatakan di sini, setiap pagi setan itu bisikin kepadaku, berkata kepadaku, ma ta'kul, apa yang akan kamu makan? Apa yang kamu mau makan ini hari ini nih? Ya kan? Wa ma talbas, ya. Apa yang kamu akan pakai? Gitu. Ya. Apa sih yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Bahkan setan itu mempertanyakan pada dirinya itu apa? Wa aina taskun, di mana kamu tinggal? Jadi gini maksudnya,
Ini 3 kekhawatiran yang akan senantiasa ada pada manusia, sehingga manusia itu tidak paham dengan apa yang seharusnya dia lakukan gara-gara khawatir seperti ini. Makan apa hari ini? Pakai pakaian apa? Saya nggak punya pakaian, saya nggak punya makanan. Nah, gitu kadang dia. Tinggal di mana? Rumah kontrakan, iya kan? Misalnya mikirinnya. Atau rumah kurang bagus misalnya. Pakaian perlu beli apa lagi? Makanan apa lagi urusannya? Manusia kadang kalau tidak dengan ilmu, 3 ini berputar pada dirinya. Kalian beruntung, nggak usah mikirin itu ya dah. Makan insya Allah ada, ya dah. Nggak makan didenda. Beres. Pakaian ada, tinggal kalian cuci sendiri, ya dah. Terus rapikan sendiri, cukup jelas pakaian hari ini apa yang dipakai. Nggak ada lagi dipikirin. Tempat tinggal sudah ada di sini. Nanti bagaimana? Jangan dulu itu dipikir. Kadang manusia itu 3 ini yang berpikir yang terus ada. Karena apa? Jadi merasa khawatir. Ya. Ini. Tapi apa kata Asim al-Asom tadi? Ya kan? Faqulu lahu, maka aku katakan kepada setan. Maksudnya apa? Aku kuatkan dalam diriku di situ. Bahwa apa? Ya dijawab di situ oleh dirinya sendiri. Aqulul mauta, aku tuh makan mati, makan kematian. Maksudnya yakni azuku mararatal mauti, aku merasakan pahitnya kematian, bahwa mati itu akan melanda kita, itu harus diingat. Ya. Jadi harus diingat itu, bahwa kita ini akan mati. Nah, ini sama-sama bareng-bareng dengan ayah ya. Kadang gitu. Wah, kalau gitu ayah duluan deh. Oh, jangan juga ya. Jangan nyuruh-nyuruh duluan. Ya, semua sama, peluangnya sama ya. Coba, ada yang masih muda, ada yang bayi, ada yang sudah tua. Tapi kan biasanya yang sudah tua-tua dulu. Enggak juga biasanya. Ya, enggak juga biasanya. Gitu. Dibuka kitabnya. Kita lihat dulu. Ya, dilihat itu. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi begitu. Apa? Yang pertama, pada saat berpikir apa yang akan kita makan, rasakan bahwa kita ini akan mati. Masya Allah. Pahitnya kematian. Ya. Kemudian bahkan dilanjutkan di situ. Ya kan? Wa albasul kafna, dan aku akan memakai pakaian kain kafan. Jadi sebanyak apapun pakaian kita yang bagus-bagus, nanti kita akan pakai kain kafan. Kok pada diam aja nih? Itu katanya. Ya. Lalu wa askunul kubra. Ya. Dan aku akan tinggal di kuburan. Ya. Fayahrubu, maka setan itu pun lari, yakni maksudnya setan itu ya maksudnya lari dariku, maka dia kemudian lari. Ya. Gitu anak sekalian. Jadi pelajarannya adalah bahwa kita diminta mengingat kematian. Apa gitu? Itulah yang disebut dengan al-qayyis. Gimana hadisnya? Iya. Al-Qayyisu. Nah, jadi orang yang cerdas, yang jenius itu adalah apa? Yang dia itu mempersiapkan untuk kematiannya, mengingat kematiannya itu. Jadi Syekh Hatim Al-Asom ini luar biasa. Dia melawan godaan setan, dia melawan bisikan setan terhadap kekhawatiran manusia, di mana manusia tinggal, pakai pakaian apa, makan apa, itu putaran cuma itu. Tapi apa?
dikembalikan dengan mengingat kematian. Sehingga berikutnya apa? Dia beribadah kepada Allah dengan maksimal, dengan ikhlas, ya kan? Gitu. Nah, begitu juga kalian apa? Siapkan. Loh, saya masih kecil lah. Tidak sama semua orang itu. Nanti tahu-tahu besar. Nggak ingat, lupa. Coba ingat gak sekarang? Waktu masih umur 3 tahun bagaimana? 5 tahun gimana? Enggak. Paling lihat foto. Oh iya, saya dulu kecil gini ya. Tapi ingat gak? Cepat gak itu dari umur 5 tahun sampai sekarang misalnya 13 tahun? Melewati 7 tahun, melewati ya kan? 8 tahun. Enggak ingat. 3 tahun di sini aja juga sudah cepat. Sebentar lagi mau ada yang lulus di sini. Ya. Sebentar waktu itu. Nah, makanya kita harus siapkan diri untuk bekal kematian kita. Ini nasihat yang kemudian disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Begitu. Daftarnya cepat aja lah hari ini. Gimana? Paham? Paham? Ya, nanti ya diikuti ya. Tahu saja ada yang mau nambahkan? Ya. Jadi gitu. Satu-satu aja. Cukup ya pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada katanya lanjutin. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil